Dirgahayu BPK Penabur. Pada hari ini kita bersyukur untuk kemurahan kasih-Nya karena BPK Penabur masih Tuhan izinkan untuk berkarya di bidang pendidikan sampai usianya ke-7 dasawarsa. Kalau diibaratkan usia manusia, Mazmur 90 ayat 10 mencatat, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tahun ini kita merayakan ulang tahun tidak dengan gegap gempita, melainkan melalui ibadah dan pengucapan syukur secara online. Tapi biarlah ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus bersyukur, berani berubah, dan berbuah, untuk berbuah dan semakin peduli dan berbagi bagi orang-orang di sekitar kita. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah pengucapan syukur yang akan dilayani oleh Pendeta Edwin Nugraha Canda Putra dari GKI Villa Melati Mas. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tetap menyalakan kamera dan mengklik mute di Zoom meeting masing-masing. Saat hening bagi kita semua. Jemaat dipersilahkan berdiri. Langit menceritakan kemuliaan-Nya, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya. Sungguh nyata kesetiaan Allah. Ia memberkati orang-orang percaya secara turun-temurun. Ia melindungi dan memimpin perjalanan BPK Penabur hingga sampai pada 7 dasawarsa. Terpujilah Allah yang setianya tak berkesudahan. Marilah kita bersorak-sorai dan bergembira oleh karena kemurahan Allah. Menyanyilah dengan sukacita oleh karena kebesaran-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Oh Tuhan dapat bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berlitani syukur. Ya Allah yang rahimi, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami
melalui Kristus Yesus. Bagimu pujian, syukur, terima kasih, ya Tuhan kami. Syukur kami untuk pertolongan Roh Kudus yang senantiasa meneguhkan iman kami di tengah tantangan zaman yang semakin maju. Bagimu pujian, syukur, terima kasih, ya Tuhan kami. Kami bersyukur untuk 7 dasawarsa BPK Penabur dalam karya dan pengabdiannya pada Indonesia demi mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Bagimu pujian, syukur, terima kasih, ya Tuhan kami. Kami bersyukur untuk proses demi proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan siswi selama ini. Mereka tidak hanya unggul di dalam pendidikannya saja, namun juga memiliki iman yang teguh kepada Kristus dan jiwa pelayanan. Bagimu pujian, syukur, terima kasih, ya Tuhan kami. Kami bersyukur untuk kesatuan hati, pengurus Yayasan BPK Penabur, guru, dan karyawan yang mengusahakan karyanya demi keberhasilan dan keunggulan BPK Penabur hingga saat ini. Bagimu pujian, syukur, terima kasih, ya Tuhan kami. Jemaat yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang baik, yang memberi rahmat-Nya dan mau menebus kita yang hina. Percayalah, Dia yang akan selalu bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kuheran Allah mau memberi. Kuheran Allah mau memberi rahmat padaku, dan Kristus sudi menebus yang menyelamatkanku. Dan kita yang percaya dan menyaksikan kuasa-Nya, Dia menjaga yang menaruhkan ilahan ibadah. Kuheran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan kuasa sertanya, jiwaku Tuhankan. Dan kita yang percaya dan menyaksikan kuasa-Nya, Dia menjaga dan menaruhkan ilahan ibadah. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, seperti pujian yang baru saja keluar dari mulut dan hati kami,
Sungguh kami heran ketika Engkau terus-menerus memberikan rahmat-Nya di dalam kehidupan kami sebagai keluarga besar BPK Penabur. Engkau telah memimpin perjalanan 70 tahun BPK Penabur. Sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama bersyukur. Kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami pada saat ini, ya Allah, kami ingin menyatakannya dengan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus memimpin setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti. Ketika kami membaca Alkitab, ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menuntun kehidupan kami sebagai keluarga besar BPK Penabur, sehingga kami boleh menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah melalui hamba-Mu ini kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini menurut Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 43. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan. Lain lagi kepada mereka katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya punya kebiasaan di rumah karena pastori tempat saya tinggal itu tidak ada lahan. Ditutup semua, lalu akhirnya di depan pagar saya menanam tanaman-tanaman dalam pot. Dan kalau diperhatikan, ternyata selain tanaman yang saya tanam, itu seringkali bermunculan pohon-pohon atau tanaman-tanaman liar yang lain. Dari pengamatan saya, seringkali tanaman ataupun rerumputan liar ini malah lebih subur dibandingkan dengan tanaman yang saya rawat, yang saya pelihara. Tanaman liar ini menyerap nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tanaman yang dipelihara itu untuk mereka bisa bertumbuh, untuk mereka bisa berkembang dengan baik. Dan entah dari mana datangnya tanaman liar itu. Tetapi begitulah adanya saudara-saudara. Mereka terus saja hadir, saya sudah mencabut, nggak lama muncul lagi, ya dicabut muncul lagi. Ya. Mereka bersama-sama bertumbuh dengan tanaman lain yang saya rawat, yang saya pelihara. Nah, demikian juga saudara-saudara, kalau saudara menanam padi atau gandum, maka lalang pun akan hadir di sana. Jika saudara melihat secara sepintas, maka kita ini akan melihat seolah-olah antara gandum, antara padi dengan ilalang ini mirip. Tetapi jelas keduanya berbeda. Padi dan gandum itu berguna dan berharga, sementara lalang itu hanya akan dicabut dan akhirnya dibuang lalu dibakar. Dalam memberi pengajarannya, Yesus sering mempergunakan perumpamaan-perumpamaan sebagai sebuah ilustrasi dari apa yang hendak dia sampaikan agar mudah dimengerti. Dan salah satu perumpamaan yang pernah Yesus sampaikan, Yesus mengambil contoh mengenai gandum dan lalang ini. Dalam bacaan kita dikatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Apa yang ditabur, saudara-saudara? Benih gandum yang baik. Itu yang berasal dari kerajaan sorga. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dikatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu mereka pergi. Jika di antara gandum itu kemudian terdapat lalang, siapa yang menabur, saudara-saudara? Alkitab mengatakan musuh. Dan itu bukan berbicara mengenai orang, tetapi di sini mau bicara tentang iblis. Iblis akan terus berusaha menabur ilalang di tengah-tengah gandum itu. Nah, saudara-saudara, perhatikan bahwa kedua tanaman ini tumbuh di tempat yang sama. Dan kelihatannya cukup sulit untuk dipilah. Ini perumpamaan yang berbicara tentang orang benar dan orang yang hidup tidak benar, yang dibiarkan hidup berdampingan. Di saat gandum itu mulai berbulir, maka lalang pun mulai kelihatan. Jadi saudara-saudara, keduanya ini sangat jelas memiliki karakteristik yang berbeda. Tetapi bertumbuh bersamaan di tempat yang sama. Lalu pertanyaan yang berikutnya saudara-saudara, apa yang harus dilakukan terhadap lalang ini? Apakah harus dicabut? Ternyata Yesus berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Lalu kemudian Yesus melanjutkan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai.
Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Gandum dikumpul dan dimasukkan ke lumbung. Sedangkan lalang diikat dan dibakar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kelihatannya tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Kita tidak bisa meminta kepada Tuhan agar lalang ini dicabut, diangkat oleh Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan lalang itu tumbuh bersama-sama di dalam kehidupan kita. Suka ataupun tidak suka, selalu akan ada benih-benih jahat yang tertabur di sekeliling kita, di sekitar kita, dengan berbagai bentuknya. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Yang penting adalah menjaga status kita. Menjaga status saudara-saudara dan juga saya sebagai gandum. Meskipun ada ribuan lalang di sekeliling kita. Bisa jadi lalang yang tumbuh lebih banyak dan lebih subur dibandingkan dengan gandum itu. Tapi ini tidak menjadi masalah, saudara-saudara. Sepanjang kita terus menyadari bahwa kita sesungguhnya berasal dari benih yang baik. Bukan dari yang jahat. Perbuatan-perbuatan kita sebagai gandum harus tetap berguna. Sama seperti terang. Sama seperti garam. Yang selalu bisa memuliakan Allah Bapa kita yang di sorga. Nah, saudara-saudara, tentu saja perbuatan-perbuatan baik kita. Ini akan mendapat reaksi dari kelompok-kelompok lalang. Lalu sulitkah untuk kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak terang? Jelas sulit, saudara-saudara. Tetapi semua kesulitan itu memang harus kita lalui. Kita memang dibiarkan tumbuh bersama-sama dengan lalang di dalam kehidupan kita. Tapi coba kita perhatikan, saudara-saudara, bahwa pada akhirnya nanti kita akan selamat ketika kita diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Ingat saudara-saudara bahwa saudara dan saya memiliki karakteristik sebagai gandum, bukan lalang. Dan gandum ini akan dikumpulkan ke dalam lumbung Tuhan. Karena itu tetaplah setia di dalam tugas panggilan kita. Jangan sampai kita berubah karakter. Bukan lagi menjadi gandum, tetapi malah ikut menjadi lalang. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saat ini kita bersama-sama merayakan 7 dasawarsa Badan Pendidikan Kristen Penabur. Kita menyadari bukan sebuah kebetulan ketika lembaga Badan Pendidikan Kristen ini diberi nama Penabur. Saya masih ingat ketika saya SMP, masih BPK Jabar, ya, saya SMP di Pintu Air. Lalu berubah menjadi Penabur. Bukan sebuah kebetulan, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya meyakini GKI Sinode Wilayah Jawa Barat memiliki doa dan harapan yang baik. Agar lembaga pendidikan ini menjadi penabur kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini. Dan kita saat ini diingatkan, saudara-saudara, bahwa Tuhanlah yang menjadi penabur itu, bukan kita. Jadi kita harus ingat, bukan kita yang menjadi penabur. Tetapi Tuhan yang menjadi penabur. Karena itu kita hanya bisa mempersilahkan Tuhan terus menerus menaburkan benih yang baik. Dan kita justru dipanggil untuk bisa memelihara, untuk bisa merawat benih yang baik itu. Kita dipanggil untuk terus bisa memastikan bahwa benih yang Tuhan telah taburkan ini tumbuh dengan baik. Dengan demikian kita ada di dalam gerak untuk selalu peduli dan berbagi kepada setiap orang yang kita jumpai. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bukan juga sebuah kebetulan. Ketika kita merayakan 7 dasawarsa BPK Penabur, kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Saya meyakini ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan bagi BPK Penabur. Disitulah kita ditantang
Sejauh mana kita berani berubah? Sekarang kan guru-guru sudah harus berubah di dalam mempersiapkan berbagai materi. Mungkin selama ini kita terlena dengan metode-metode yang sama terus-menerus setiap tahun kita mengajarkan mereka, mengajarkan peserta didik. Dan sekarang kita dituntut untuk benar-benar berubah. Dan di tengah-tengah pandemi ini kita juga dituntut sebagai keluarga besar BPK Penabur. Sejauh mana kita mau semakin peduli dan berbagi kepada sesama di tengah-tengah pandemi yang terjadi pada saat ini. Saudara-saudara, jangan-jangan kita telah gagal fokus. Jangan-jangan selama ini kita tanpa sadar telah mengambil peranan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan saat ini yang kita kejar adalah popularitas diri kita. Ataupun kepentingan diri kita di BPK Penabur ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah saudara dan saya lakukan sebagai bagian dari keluarga besar BPK Penabur? Di mana kita terus-menerus dipanggil oleh Tuhan untuk merawat benih yang baik yang ada di Badan Pendidikan Kristen Penabur ini. Mari saudara-saudara, kita menyadari hal ini. Sehingga ke depan, kita boleh sungguh-sungguh menyatakan perubahan kita sebagai keluarga besar BPK Penabur. Karena itu, pada saat ini, di tengah-tengah kebahagiaan kita, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-70 atas penyertaan Tuhan di dalam BPK Penabur. Selamat memiliki semangat untuk terus berubah. Semakin peduli dengan rekan-rekan kerja kita. Semakin berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita tunjukkan nilai-nilai Kristiani dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan menolong setiap kita. Amin. Kita akan menyaksikan kesaksian dalam tembang oleh Penabur Choir Children. When he's like a river, attended my way. When sorrows like sea billows roll, It is well with my soul. It is well. It is well with my soul.
It is well with my Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. "70 tahun sudah BPK Penabur hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Banyak suka dan duka, banyak kegagalan dan juga keberhasilan yang telah diraih selama 70 tahun perjalanan ini. Tapi kami menyadari Tuhan, bahwa perjalanan selama 70 tahun ini bukan karena kekuatan diri kami, bukan karena kehebatan kami, baik kami sebagai pengurus, kami sebagai guru, karyawan, bahkan staf, atau bahkan kami sebagai murid dan juga orang tua murid. Tetapi kami boleh ada selama 70 tahun. Ini adalah karena anugerah Tuhan. Karena itu kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam perjalanan BPK Penabur selama 70 tahun. Engkau yang telah memimpin perjalanan BPK Penabur sampai 70 tahun ini. Kami juga meyakini bahwa Engkau juga yang akan terus-menerus memimpin, memberkati perjalanan BPK Penabur selanjutnya. Bapa di dalam sorga, biarlah kehadiran BPK Penabur boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Biarlah seluruh elemen yang ada di dalam BPK Penabur boleh sungguh-sungguh menyatakan tekad berani berubah. Kami boleh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami. Kami boleh meninggalkan tabiat-tabiat lama kami. Kami mau berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukanlah setiap kami, khususnya BPK Penabur Jakarta, mulai dari pengurus, karyawan, staf, para guru, peserta didik, orang tua murid. Mampukanlah kami untuk dapat bersinergi dengan baik, menjalankan visi dan misi yang ada. Sehingga itu semua boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga ingin berdoa untuk kesehatan para siswa, orang tua, tenaga pendidik, kependidikan, dan pengurus beserta keluarga masing-masing. Tuhan tetap menjaga mereka, Tuhan tetap memberkati setiap karya-karya yang boleh mereka lakukan setiap hari. Bukan sebuah kebetulan juga mereka hadir
menjadi bagian dari BPK Penabur. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam sorga, saat ini juga kami secara khusus ingin berdoa untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung. Tuhan berkati agar pembelajaran jarak jauh ini dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tuhan berkati para guru. Berikanlah mereka kemampuan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik di dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan berkati para siswa, bahkan juga orang tua yang mendampingi, yang menemani para siswa, sehingga semua ini juga boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih khusus untuk siswa, mampukanlah mereka untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sekalipun dilaksanakan secara online. Tuhan berkati perangkat yang dipergunakan, bahkan juga jaringan internet yang diperlukan. Hingga itu semua tidak menghambat proses pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan kami melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Tetapi kami tetap meyakini semuanya ini ada di dalam rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk pandemi yang terjadi pada saat ini. Kami secara khusus berdoa untuk para dokter, perawat, tim medis lainnya, di dalam mereka bekerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan tetap hadir di dalam hidup mereka. Tuhan tetap menjaga mereka, memberikan mereka sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia ini. Di dalam mereka juga terus-menerus bekerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan mampukan setiap pemimpin yang ada di bangsa Indonesia ini, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, mereka boleh satu hati, satu tujuan, bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Demikian juga kami berdoa untuk dunia. Biarlah Tuhan juga memampukan setiap kami, agar kami dapat memasuki kehidupan new normal dengan baik. Tuhan mampukan kami untuk dapat berjalan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, kami juga menyerahkan persiapan-persiapan yang masih terus dilakukan di dalam penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Tuhan tetap memimpin dan memberkati panitia yang akan terus bekerja. Dan kami meyakini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan sekolah BPK Penabur ini. Tuhan tetap memberkati kehidupan sekolah-sekolah BPK Penabur yang ada di berbagai tempat. Dan biarlah kehadirannya boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Bapa dalam sorga, inilah doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sahabat kami yang setia. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Banyak sekali kasih yang remuk di sekitar kita. Tuhan, tolonglah bangunkan iman kami, agar kami dapat menjadi saksi kebaikan-Mu. Bangunkan iman, berikanlah kasih
Umat, arahkanlah hatimu kepada dunia. kepada dunia. Kristus memberikan panjang umur bagi kita. Haleluya, terpujilah namanya. Kristus memberikan hikmat dan pengetahuan bagi kita. Haleluya, terpujilah namanya. Kristus menguatkan kita untuk tetap berani berubah, semakin peduli dan berbagi, serta beriman di tengah-tengah tantangan zaman ini. Haleluya, dimuliakanlah namanya. Kini kembalilah untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Kasih yang melimpahkan anugerahnya dalam pengabdian kita di BPK Penabur Jakarta ini, kiranya Kristus Sang Sahabat senantiasa berjalan bersama dengan kita, yang terus-menerus berproses di BPK Penabur Jakarta ini. Kiranya kuasa Roh Kudus Sang Penolong senantiasa menolong kita di dalam tugas dan pelayanan kita mengembangkan BPK Penabur Jakarta, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kebaktian syukur HUT 7 Dasawarsa BPK Penabur telah selesai.